Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah habis jam istirahat nanti bisa ketemu Bapak di kantor? Oh, bisa. Saya tunggu ya di kantor ya. Oh iya, baik Pak. Insya Allah saya akan menghadap Bapak. Ya. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Oh. Datang ya Nur. Silahkan duduk dulu Nur. Santai dulu kita ya. Jangan Oh, tegang. Itu hanya diskusi santai saja. ya, Boleh tarik, makasih Pak. boleh jangan tegang, tarik nafas dulu. Boleh tarik nafas kan. Ya. Apakah Nur ada masalah akhir-akhir ini atau hari ini ada masalah? Eh, Gimana ya Pak ya? Sebenarnya ada sih Pak. Masalah Oh, saya banyak. ada ya masalah ya. Kalau yang dari Mm-mm. tadi kan pelajaran Bapak kan kita ada belajar kelompok tuh. Apakah Mm-mm. dalam pelajaran Bapak tadi Nur ada merasa ada masalah? Oh itu Pak. Iya Pak, tadi benar. Waktu Oh belajar ya. kelompok saya agak apa ya kebingungan tadi melihat sikap kawan-kawan Pak. Harusnya pekerjaan yang Oh, Bapak berikan tadi dikerjakan secara berkelompok, tapi mereka eh, apa namanya tidak mau mengerjakan tugas yang Bapak berikan, sehingga saya inisiatif kerjakan sendiri Pak. oh jadi itu ya. Berarti Nur udah mau ya bagi dengan Bapak masalah Nur ya. Ini tahu ya Iya, hari ini kita diskusi tentang apa atau diskusi ini ingin membicarakan apa tahu ya Nur ya? iya Pak. Saya berharap dari diskusi sharing kita sama Bapak hari ini, saya bisa mencari solusi lah Pak, gimana cara bekerja sama dengan teman-teman itu Pak. Oh gitu. Jadi tadi yang saya tangkap ya, kalau yang saya simpulkan, Nur tidak bisa bekerjasama dengan kawan-kawan. Nah, Iya terus Pak. sebenarnya itu masalahnya itu gimana? Apa Nurnya yang nggak mau dengan teman-teman, atau teman-teman yang agak membuat Nur tidak enak? Itu gimana masalahnya? Coba ceritakan kepada Bapak. Iya, gini Pak, tadi tuh sebenarnya pekerjaan yang Bapak berikan tugas kelompok itu sebenarnya mudah dan sudah sangat jelas apa arahan dari Bapak. Nah, cuman Hmm. ketika proses pelaksanaannya mereka ini apa ya asik ngobrol Pak ya, seakan tidak peduli dan tidak punya tanggung jawab untuk mengerjakannya. Padahal itu tugas Hmm. kelompok Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau yang Bapak lihat Nur ini sebenarnya anaknya bagus, bisa memahami apa yang disampaikan oleh dan langkah-langkah yang disampaikan. Cuman masalahnya ada di teman kelompoknya ya. Itu teman kelompoknya kenapa dia tidak mau memperhatikan itu? Kalau menurut Nur di tadi dalam kelompok. Kenapa dia bisa Hmm, sibuk sendiri? Mereka itu Pak saya lihat apa ya kayak kurang peduli gitu Pak ya, kurang rasa Hmm. tanggung jawabnya ya, dan menganggap sepele dengan tugas yang Bapak berikan. Saya Oh lihat seperti begitu. itu Pak. Oh Padahal begitu. mereka pintar sebenarnya Pak. Iya. Oh jadi anak-anak pintar itu sebenarnya ya. Ya Iya, sih kalau dari nilai juga sih Nur juga nilainya bagus dan kelompok tadi itu juga tidak bukan anak-anak yang di bawah standar ya. Nah, terus iya. kalau menurut Nur apa ya kira-kira solusi yang bisa Nur lakukan agar kerja kelompok itu bisa berlangsung, Nur juga enak, kawan juga enak, itu solusinya gimana kira-kira? Mm-mm. Banyak sih Pak sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi menurut saya eh, untuk kedepannya Bapak berikan arahan yang jelas terkait dengan siapa pemimpinnya. Nah, kalau Bapak berkenan, saya siap Pak jadi pemimpin untuk mereka Pak. Oh, saya sangat apresiasi. Nanti oke, saya nanti kalau kerja kelompok saya akan coba jadikan Nur jadi ketua kelompok ya. Nah, terus Baik. kalau misalnya nanti Nur sudah jadi ketua kelompok, apa yang akan Nur lakukan? Saya bisa ini Pak melakukan pendekatan kepada mereka Pak. Saya akan bangun komunikasi dengan mereka. Kemudian saya akan apa namanya membagi tugas Pak. Nah, membagi tugas yang rata, yang adil, supaya tidak ada yang nganggur Pak. Semua punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Gitu Pak. Oh, itu langkah perencanaan yang sangat baik sekali ya. Kalau ini sampai terlaksana dengan baik, saya yakin kerja kelompokmu akan jadi kerja kelompok yang hebat. Terus, bagaimana kamu bisa berkomitmen kalau ini akan terlaksana dengan baik di lapangan nanti atau di saat pembelajaran nanti? Iya Pak, saya harus tetap komitmen Pak, karena ini menyangkut kebaikan teman-teman saya Pak. Saya akan berusaha meyakinkan mereka, menyadarkan mereka, melakukan pendekatan ke mereka, dan apa namanya, supaya mereka bisa
membangun rasa tanggung jawab ini, dan mereka dengan pembagian tugas yang rata tadi berdasarkan minat dan bakatnya, mereka bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, Pak. Saya kira begitu, Pak. Nah, jadi selain itu apa lagi yang bisa Nur lakukan biar komitmen ini lebih komitmen ini akan terjaga dengan baik gitu, biar komitmen ini benar-benar nanti akan terlaksana. Ada lagi kah? Menurut saya, kalau saya memang pas saya jadi ketua kelompok, saya akan berikan apresiasi, Pak, kepada kelompok saya yang kerjaannya pekerjaannya selesai. Mungkin saya siapkan permen kah gitu, Pak, ya. Oh ya, oke. Saya kasih reward ke mereka yang sedang tampilnya, Pak. Gitu. Atau saya traktir Siap. mereka. Ya, bagus sekali ya. Terus apakah ada yang Nur harap bisa membantu Nur nanti dalam menjaga komitmen ini? Ada tidak? Yang bisa membantu, saya rasa saya perlu bantuan Bapak juga sih, Pak. Oke. Perlu untuk memberi nasihat lah, Pak, kepada mereka, dan mereka Oke. nih ya istilahnya menjadi orang yang bertanggung jawab lah, Pak, karena tugas kelompok itu adalah tugas bersama, dan ini Bapak bisa jelaskan terkait ada penilaian afektif, Pak, jadi mereka tuh sadar, Pak. Oke, jadi nanti insya Allah juga Bapak akan bantu. Nah, Nur juga akan mendengar apa yang Nur rencanakan. Jadi kalau Bapak bisa ulangi lagi, Nur yang akan Nur laksanakan adalah mana Nur ingin menjadi ketua kelompok. Nanti di sana Nur akan mencoba mengarahkan teman-teman. Nah, seperti itu kan Nur? Ya, Nah, Pak. seperti itu. Oke. Kalau begitu, gimana perasaan Nur kalau udah menceritakan hal ini? Apakah sudah agak lega? Ya, alhamdulillah, dan lega, Pak. Saya punya gambaran apa yang bisa saya lakukan untuk kebaikan kawan-kawan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, semoga nanti semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala lagi. Oke, kira-kira apakah Nur masih mau bercerita atau kita sudahi? Saya kira cukup, Pak, karena bentar lagi udah masuk, Pak. Oke, terima kasih Nur atas waktunya. Oke, selamat belajar kembali. Oke, assalamualaikum. Silakan, saya. Oke, untuk siapa tadi coachnya Pak Brian ya. Coachnya Pak Brian, saya sudah melihat langkah yang diterapkan itu sudah baik, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmennya sudah beruntun, jadi semuanya sudah sesuai dengan alur. Juga dari kucinya juga sudah menjawab dan memberikan komitmen yang pas untuk kasus yang Kuci hadapi, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Fe. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya Nur, ada apa Nur? Mohon maaf, Pak. Apakah saya mengganggu Bapak? Oh tidak, saya sudah tidak ada jam sekarang kok. Santai saja ya. Kalau Bapak berkenan, saya kepengen ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Oh, saya senang sekali kalau ada siswa yang mau diskusi dengan saya dan bercerita. Boleh Nur, boleh Nur. Kira-kira Nur ada mengalami masalah apa nih? Iya, Pak. Saya memang perlu bantuan Bapak untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Jadi, oke. Kita cerita lanjut. Terus? Saya sedang menghadapi masalah, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil sama guru Pak, terkait saya tidak mengikuti les privatnya. Oke, jadi nanti tujuan kita bercerita di sini atau berdiskusi ini, tujuannya apa kira-kira Nur? Nur ingin dapat apa kira-kira? Saya kepengen mencari solusi, Pak. Saya nggak ingin masalah ini berlarut-larut. Saya kepengen hubungan saya dengan guru itu menjadi baik, ya. Saya kepengen diperlakukan adil dan nilai saya tidak ada masalah, Pak. Oke. Jadi tujuan akhir kita itu ya, nanti kita temukan solusi sama-sama untuk Nur ya. Jadi kalau saya boleh tahu, bagaimana perasaan tidak adil yang Nur rasakan sama tadi seorang guru yang les, saya nggak tahu ya guru ini guru yang mana kan. Jadi gimana perlakuan adil yang menurut Nur tidak adil bagaimana? Iya, Pak. Ini, Pak. Kan ibu itu, Pak, menawarkan les, Pak, untuk dia menambah pemahaman kami terkait mata pelajaran yang diajarkan. Banyak kawan-kawan yang ikut, Pak. Namun
saya tidak bisa ikut karena saya punya keterbatasan masalah keuangan Pak. Ayah saya lagi Oh, sakit. oh Jadi kami iya, harus banyak hemat Pak dengan masalah keuangan. oh Itu gitu. Pak. Terus ada lagi yang kira-kira saat pembelajaran menurut Nur kok ibu ini apa yang membuat tidak adil itu gimana selain dia selain Nur merasa karena tidak les, nah, terus bagaimana dengan nilai Nur atau bagaimana dengan perhatian ibu itu di pelajaran gimana, ada masalah nggak kira-kira? Iya Pak. Dia jadi kurang perhatian dengan saya Pak. Jadi kalau saya bertanya dia kadang menjawab sepenuhnya gitu. Dia kurang ramah dengan saya Pak. Terus kalau nilai saya Pak, saya udah merasa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Tapi kok nilainya kok lebih rendah ya Pak dari kawan-kawan saya yang kita berikan. Saya Oh, merasakan sesuatu yang tidak adil Pak dengan saya Pak. jadi Nur udah merasa itu udah betul jawabannya, tapi kayaknya nilainya tidak sesuai apa yang dikerjakan Nur itu ya. Iya Kayaknya Pak, benar. jadi kalau saya simpulkan ibu itu pilih kasih ya, ibu itu pilih kasih dengan anak-anak yang les dengan anak yang tidak les, seperti itu ya Nur ya. Iya Pak, iya benar. Oke. Nah kira-kira kalau ke depannya Nur langkah Nur yang ingin laksanakan tuh agar apa namanya tidak larut-larut ya masalah ini, itu langkah apa yang bisa Nur rancang atau akan Nur laksanakan? Sebenarnya saya bingung juga sih Pak mencari solusinya, tapi Ya, ada hal yang saya coba great untuk job. lakukan Pak. Saya kepengen mendatangi guru tersebut Pak. Oh, kamu datang dalam hal apa ini? Apa mau protes atau mau ngapain nih ke ibu itu? Tidak Pak, saya tidak Hmm, protes. Saya cuma ingin menjelaskan kenapa saya tidak mengikuti les Pak. Barangkali itu tersinggung karena saya tidak ikut lesnya Pak. Saya sampaikan kenapa saya tidak ikut les. Nah kemudian saya akan tanyakan ada apa dengan nilai saya? Kok nilai saya rendah? Di mana letak kesalahannya? Kok nilai saya lebih rendah dari kawan-kawan yang ikuti les Pak? Begitu Pak. oh bagus sekali. Biar itu langkah yang sangat bagus ya Nur. Jadi nanti ada saling keterbukaan antara Nur dengan ibu tersebut. Benar Nur. Jadi nanti kita tidak bersangka buruk kan? Apakah benar ini masalahnya karena tidak les atau ada masalah lain? Kita kan nggak tahu kan? Memang Iya betul Nur. Nah, Pak. jadi kira-kira kalau nanti Nur melaksanakan ini ada yang apa Nur butuh bantuan atau minta bantuan seseorang atau minta bantuan siapa yang biar Nur ini yakin kalau ini bisa dilaksanakan. Bisa Pak, saya boleh minta bantuan Bapak. Boleh, kalau saya sih boleh, asal saya tahu orangnya gitu kan. Nah, jadi kan saya tidak tahu orang, nanti kita boleh bicarakan lagi gitu kan. Jadi bantuan dari saya insya Allah saya pasti siap bantu. Nah, terus bagaimana komitmen Nur kalau untuk merencanakan rancangan ini gitu? Bagaimana ke Ya, depannya Nur? Gimana? saya akan coba melaksanakan menghadapi ibu tadi Pak. Saya akan membahas masalah apa yang saya alami, kemudian saya ungkapkan dengan bahasa-bahasa yang baik lah Pak ya, dan apa bila saya kok di luar dari prediksi saya gitu Pak. Dengan saya masih belum puas dengan hasil tersebut, saya akan meminta Bapak memfasilitasi saya Pak terkait dengan saya tidak ada kesalahpahaman Pak dan bisa memperbaiki kalau misalnya ada hal-hal yang saya lakukan salah gitu kan saya tahu apa yang mesti saya lakukan gitu Pak. Oke, insya Allah saya akan bantu semampu saya itu ya. Saya pasti akan bantu. Terus ketika ini sudah selesai semua, apalagi komitmen yang akan kamu laksanakan? Ya Pak, saya akan belajar sungguh-sungguh Pak. Saya akan meminta bantuan teman-teman ya yang ikut les tersebut. Saya akan diskusi supaya saya tidak ketinggalan materi Pak. Sehingga saya tidak ikut les ya, bukan berarti nilai saya rendah. Maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik sehingga nilai saya bisa lebih baik Pak. Gitu, Pak. Oke, oke nanti Bapak tunggu ya kapan Nur mau bertemu ibu itu. Jika Nur memang butuh bantuan Bapak, Bapak pasti akan bantu. Nah, Bapak apresiasi sekali keberanian kamu untuk mencari solusi, gitu ya. Jadi Bapak, saya sangat bangga dengan kamu. Saya doakan kamu tetap dapat belajar dengan lebih giat dan tidak berlarut masalah ini dapat dengan segera. Ya, Oke, kira-kira ada lagi yang ingin Nur sampaikan? Sudah Pak, cukup Pak. Makasih atas waktunya.
Oke, udah mulai lega sekarang, udah agak lega ya sekarang ya. Iya Pak, alhamdulillah, makasih Pak. Oke, ya silahkan kalau tidak ada, kalau Nur mau pulang ke kelas lagi, saya persilahkan. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Coach dan Coach tadi, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen kesimpulan yang sudah dijalankan itu sudah baik, sudah tersampaikan semuanya, tujuannya sudah jelas apa, kenapa, dan identifikasi masalah. Untuk pancingan-pancingan pertanyaan dari coach juga sudah baik, sehingga coach itu bisa menyampaikan masalahnya dan bisa menyelesaikan itu dengan jawaban sendiri. Masalah itu dia selesaikan dengan sendiri seperti itu. Dan Kuci juga sudah berkomitmen dan mendapat apresiasi dari coachnya. Itu sudah baik. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Fe. Assalamualaikum Pak Brian. Waalaikumsalam Bu Nur. Nah, Maaf nih Pak Brian, apakah saya mengganggu Bapak? oh tidak, saya lagi relax nih, santai-santai ya sini. Ya Alhamdulillah, kalau Bapak berkenan, saya pengen berbagi nih Pak, ada hal yang mau saya diskusikan dengan Bapak. Oh malah senang saya, boleh. Mana di ruangan ini atau kita ke kantin ya kali ini ya? Yalah, saya jamin santai. Alhamdulillah. Ke kantin ya. Nah, ayolah sila kita kantin lah sekarang ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira Bu Nur ada mau cerita apa nih? Gini Pak, tadi kan saya kan baru habis supervisi Pak dengan pengawas itu tadi Bapak itu tadi. Nah, ketika saya supervisi saya kan menggunakan sumber-sumber selain buku. Nah, ternyata saya disalahkan Pak oleh pengawas karena tidak mengikuti saran beliau untuk menggunakan buku teks pembelajaran saat KBM. Jadi beliau itu nampaknya tersinggung Pak sama saya. Tuh. Tunggu lah Bu Nur ya. Lo pesan lo ayo TS lo, TS. Pesan ya. Tunggu ya. TS Bu Nur minum TS ya? Minum Pak. Minum. Oke, sip. Nah, jadi kira-kira yang Bu Nur harapkan dari pertemuan kita nih, apa Bu Nur? Cerita Bu Nur ke saya ini apa yang Ibu harapkan kira-kira? Saya kepengen ini Pak, mencari solusi. Mungkin dengan kita berdiskusi, saya punya membuka pikiran saya. Karena masalah ini Pak, pengawas ini udah ngelapor ke Pak Sekolah Pak, jadi saya dipanggil tadi Pak. Jadi Pak Sekolahnya saya memanggil saya dan menyalahkan saya Pak, begitu tadi masalahnya. Oke, jadi insya Allah saya akan jadi teman cerita. Saya akan coba kita sama-sama lah ya diskusi Bu Nur ya. Nah, jadi selain dari masalah tidak menggunakan buku teks, apa yang terjadi sebenarnya Bu Nur? Kan saya ketika pembelajaran saya sering mengajak anak untuk menggunakan literasi digital Pak. Anak-anak kan punya sarana Android Pak, mereka punya ya. Jadi kalau mereka mencari bahan, kan kita sudah menyampaikan di tujuan pembelajaran itu apa-apa yang ingin kita capai. Nah, mereka terkait dengan untuk memahami konsep, mereka saya berikan kebebasan Pak untuk mencari bahan dari internet Pak, dari search Google Pak. Dan mereka dapatkan itu. Ketika itu yang saya lakukan, ternyata hal itu dipermasalahkan dengan pengawas Pak, sehingga saya dianggap melakukan kesalahan gitu Pak. Jadi kalau saya lihat sih udah bagus tuh yang Ibu Nur laksanakan kan. Terus dari pengawas apa yang Bu Nur dapat pelakuan apa dari pengawas Bu Nur? Ya pengawas melaporkan saya Pak dengan kepala sekolah karena dianggap saya tadi tidak mengikuti aturan. Oh, jadi ketika udah ketemu kepala sekolah ada tambah masalah lagi jadi Bu Nur ya? Iya jadi, Pak, karena kepala sekolah menyalahkan saya juga Pak. Oh, jadi kepala sekolah, jadi Bu Nur nih dah pengawas tidak ditegur pengawas, kepala sekolah juga menegur ya Bu Nur ya? Iya Pak. Jadi seperti itu masalah yang saya simpulkan dari masalah Bu Nur nih ya. Jadi kira-kira kalau udah dapat masalah seperti ini, ada nggak kira-kira langkah-langkah Bu Nur yang Bu Nur pikirkan nih, biar saya dapat selesaikan? Iya Pak. Saya sebenarnya yakin dengan apa yang saya lakukan itu benar Pak. Tapi untuk meyakinkan
pengawas bahwa tindakan saya lakukan itu, saya harus membuktikan Pak. Nah, saya rencananya saya ingin mencari aturan. Ada nggak benar aturan yang melarang kita istilahnya mencari bahan-bahan dari luar buku teks pembelajaran itu Pak. Saya mau cari aturan itu Pak. Wah, betul tuh Bu Nur. Saya setuju Bu Nur. Kita harus memang sebagai penguat lah Bu Nur ya. Nah, Iya, terus kalau udah Bu Nur dapat aturan itu, apalagi yang ingin Bu Nur laksanakan? Nah, setelah saya dapat aturan itu, saya juga berkomunikasi Pak. Saya harus cari sumber lain Pak selain pengawas itu. Misalnya saya akan konsultasi dengan fasilitator daerah Pak, karena saya sudah kenal fasilitator daerah dari LPIP itu. Saya bisa telepon dia dan mengkomunikasikan permasalahan ini Pak. Saya tahu dia bisa memberi pencerahan ke saya. Saya juga bisa bertanya ke ke NDMP ya, ke teman-teman wakur, karena kebetulan saya ini wakur Pak kan. Oh iya. Teman-teman saya di grup yang lain itu bisa saya komunikasikan. Nah, dengan harapan informasi yang saya dapat itu memperkuat argumen saya Pak, apa yang saya lakukan itu sudah benar gitu Pak. Oke, kalau memang nanti Ibu Nur benar ya, maksudnya ada ada sumber-sumber yang benar bahwa yang Bu Nur lakukan itu benar, gitu kan? Langkah apa yang kira-kira Bu Nur akan laksanakan lagi? Kalau memang saya benar Pak, sudah punya alasan yang benar, maka saya akan menghadap kepala sekolah dan sampaikan argumen saya, aturan-aturannya itu memang tidak ada gitu ya, yang harus memaksa itu teks itu, dan pendapat-pendapat dari tempat saya mencari informasi juga saya akan sampaikan menurut ini. Saya berharap dengan argumen saya kepala sekolah bisa mendukung saya Pak gitu, dan kalau beliau sudah mendukung maka saya berharap kepala sekolah bisa menjadi mediator lah Pak antara saya dengan pengawas, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Wah, bagus sekali itu Bu Nur. Nah, itu kalau itu insya Allah akan selesai masalah kita Bu Nur kan. Ya. Nah, terus kalau kemungkinan, maaf nih Bu Nur, kalau misalnya kemungkinan ya Bu Nur, kemungkinan ternyata memang benar tuh Bu Nur. Kita sebagai guru tuh harus pakai buku teks. Itu apa yang akan Ibu Nur laksanakan? Aku lakukan. Ya, kalau memang kita harus memakai buku teks saat KBM, berarti saya yang hilaf Pak. Nah, kalau saya hilaf, berarti saya harus minta maaf. Saya akan minta maaf kepada Pak Sekolah, saya akan minta maaf kepada pengawas, dan saya akan memperbaiki RPP, silabus saya, mencantumkan buku teks apa yang akan saya pakai dalam pembelajaran, dan saya akan menggunakan buku tersebut ketika pembelajaran dilaksanakan. Saya kira gitu Pak. Jadi kalau saya lihat tuh rancangan aksi Bu Nur udah mantap sekali Bu Nur. Jadi kalau memang ini udah pelaksana benar-benar, wah ini solusinya udah dapat Ibu Nur. Terus kalau emang ini udah terencana ya Bu Nurnya itu, bagaimana komitmen Bu Nur biar ini benar-benar akan dilaksanakan? Iya Pak. Komitmen saya harus segera menyelesaikan masalah ini Pak. Karena kalau saya biarkan ini akan menjadi berlarut-larut, memang menyangkut hubungan saya dengan kepala sekolah saya Pak, dengan pengawas. Jadi saya harus mencari jawaban yang tepat, apakah memang betul boleh kita menggunakan bahan-bahan selain buku teks pembelajaran itu. Nah, dari argumen itulah, dari aturan itulah, saya akan menentukan sikap saya selanjutnya Pak, dan memperbaiki kesalahan kalau memang saya salah, dan memperbaiki pemahaman ke Pak Sekolah dan pengawas tadi kalau mereka yang salah Pak. Saya kira ini harus kita carikan solusi Pak. Oke, itu benar sekali Bu Nur ya. Jadi saya sebagai kawan Bu Nur nih ya, saya support saja ya Bu Nur, support, saya doakan ini masalah cepat selesai dan lancar saja ya apa yang dilaksanakan Bu Nur nanti. Tapi jangan lupa Bu Nur, kalau emang Bu Nur butuh bantuan, saya siap. Misalnya Bu Nur minta antar atau Bu Nur minta temankan, nah saya nanti dengan kawan-kawan juga siap. Jadi jangan sungkan Bu Nur ya Bu Nur. Jadi kita sama-sama lah, masalah itu tidak hanya untuk sendiri. Oke. Nah, kira-kira gimana Bu Nur? Dapat dah apa yang ingin kita solusikan Bu Nur, dapat dah ya? Ya, alhamdulillah dah tersampaikan. Ya, solusinya juga sudah, gambarnya sudah jelas. Mudah-mudahan bisa saya lakukan dan saya yakin. Oke, nah jadi kalau sudah Bu, saya mohon maaf nih, minta pamit nih ya. Nanti saya bayar AS nih, saya gampang lah Bu Nur. Oh, iya. Jadi Bu Nur habis kayaknya nanti saya akan urus belakang lah ya. Oke, saya dimudahkan ya Pak. Amin. Ayo saya duluan ya Bu Nur ya. Semangat Bu Nur. Makasih Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari percakapan tadi yang sudah Pak Brian dan Bu Nur lakukan, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan komitmen itu sudah jelas tersampaikan. Dari tujuan,
apa yang ingin dicapai dari percakapan tersebut, identifikasi masalah. Jadi pancingan-pancingan, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh coach itu sudah baik dan jawaban juga sudah mewakilkan apa yang menjadi masalah terhadap kuci tersebut. Terus aksi dan solusinya juga sudah didapatkan oleh coach itu sendiri karena dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach dapat memancing, dapat merangsang agar coach tersebut mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi langkah-langkahnya sudah baik dan semuanya sudah tersampaikan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fe. Terima kasih Bu Fe.